A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurin hamdan amiyan. Walhamdulillahi taala barakallahu sa'in. Innahu lakathumul fil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kesehatan, nikmat ibadah dan lain sebagainya. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudara sekalian, yang mana kita hari ini yang patut kita syukur adalah salah satunya adalah nikmat ibadah yang terus kita lakukan setiap waktu, setiap detik, setiap harinya yang kita lakukan hari ini. Nah, ketika Allah memberikan sesuatu yang memang bersifat itu mengecewakan kita, sesungguhnya sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya tidaklah sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia baik dunia ataupun akhirat. Mengapa udlamatikal kabirun husnullah wal huzunun wallahu ta'ala. Mengapa kita sebagian daripada hamba Allah yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus husnuzon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita semakin dekat ibadahnya seorang hamba, semakin dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin juga mereka akan mempererat husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekalinya hal itu mengecewakan dirinya, hal itu membuat mereka sedih, hal itu membuat mereka itu tersadar bahwasanya yang memang harus kita sandarkan harapan kita, yang harus kita sandarkan sesuatu yang memang bersifat itu kekal hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu bergantung kepada manusia, ketika kamu bergantung kepada manusia, entah itu kebahagiaanmu, entah itu kekecewaanmu, entah itu kekayaanmu, keberhasilanmu, maka setiapnya kamu tidak akan pernah melibatkan Allah. Sesungguhnya memang yang mengantarkan kita kesuksesan, yang mengantarkan semuanya, yang mengantarkan yang bersifat itu memang tugas Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu bersifat semua karunia Allah, maka itu tidak bisa dipegang oleh manusia. Jadi sesuatu yang memang bersifat kekal, sesuatu yang memang bersifat tidak semua manusia itu bisa lakukan, maka serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita semua itu merasakan kebahagiaan, maka lahatukul makalibitu uraibihim mim khaisyun kullahu wa rasul. Bahasanya sebagaimana kita mencontohkan yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau mengajarkan bahwasanya setiap Nabi Muhammad itu mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cacian dari masyarakat sekitar, dari umatnya sendiri pun sekalipun Nabi Muhammad SAW mendapatkan kebahagiaan yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya memang semuanya ketika beliau merasakan itu susah senangnya itu terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tabeng dalam kehidupan yang sebenarnya itu bukan suatu keadilan, bukan suatu pertahanan, bukan sesuatu yang memang yang bersifat kuasa, tapi yang berkuasa yang di dalam hidup kita itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda itu punya rasa bahagia, punya kebahagiaan, maka berbagilah bahagia kepada orang lain. Artinya apa? Sedekah yang paling tidak terlihat dan sedekah yang paling tidak pernah orang ketahui adalah membahagiakan orang yang sedih. Nah, jarang orang-orang itu menebar kebahagiaan. Artinya apa? Menebar kebahagiaan bukan berarti dalam hal yang mudarat. Kalau hakul ghuraifihim musyallamatan afal qurrahibin. Bahwasanya menghapus suatu kesedihan suatu saudaranya itu salah satu yang adalah sebagian daripada sedekah kita kepada orang tersebut. Jadi semua amal yang tidak pernah kita ketahui, ketika kita menemukan orang yang merasa sedih, orang yang terpuruk, orang yang kecewa, lalu kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maka berbahagialah atasnya. Itu salah satunya adalah saling menguatkan dan saling berbagi satu sama lain. Dan jadi untuk kita semua yang merasakan kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang lebih, kita harus berbagi kepada sesama, kita berbagilah semua kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan salah satu yang adalah berbagilah dalam kebahagiaan. Yang mana di saat semua orang kecewa, kita juga punya kebahagiaan, lalu kita bagi kepada orang tersebut. Kalau bahkulla rifakum wa ala tabus amalan, bahasanya semua amal yang tidak terlihat oleh Allah adalah hal yang paling berharga. Dan ini memang ketika kita beramal hanya untuk penilaian manusia, maka kita tidak sepatutnya kita harus beramal. Kita beramal hanya Allah Subhanahu wa taala dan khusus Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang tersebut mengejek kita, menilai kita sebuah kesalahan, itu biarkan. Kenapa? Kama fuku kamlatuhu faliyatu Muhammad. Jangankan kita makhluk yang biasa, Rasulullah saja makhluk yang luar biasa, ciptaan Allah yang luar biasa, tidak lupa dari cacian dan maki. Jadi untuk apa kalau kita beramal hanya untuk diperhatikan oleh pada umat? Jadi kita tutup amal, artinya terus beramal namun tidak ada salah satu orang pun yang bisa menilai kejelekannya.
Karena apa? Kama huwal jadhukumullah, dan cukup Allah lah yang mengetahui dari segala yang apa yang kita lakukan. Jadi yang kita rasakan cukup Allah yang mengetahui, dan apa yang kita bahagiakan saat ini adalah salah satu sedekah kita kepada satu umat dan lainnya. Wabillahi taufiq wal mahkum fa'adah. Jadi sebaiknya kita adalah saling berbagi kebahagiaan. Saya akhiri, terima kasih apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanallah wa ta'ala wa tahfuliyat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.